Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Pondasi Podcast Mang 2 alias di Pasuruan. Di season kali ini luar biasa sekali karena kita kedatangan tamu ini dari MAN 1 Kota Probolinggo. Beliau, ini Bapak Kepala Madrasah dan Ketua Tim Literasinya. Mereka sebenarnya ada beberapa tim, hanya saja perwakilannya Bu ya, ini perwakilan dari ketua timnya. Mereka tadi tiru ke MAN 2 alias Mi Pasuruan. Wow, ini sebuah kebanggaan tersendiri buat kami loh Pak. Terima kasih sudah silaturahmi ke sini. Nah, langsung saja tidak usah berpanjang kata, langsung kami sampaikan ke masyarakat kepada Bapak Hairul Saleh MPD. Kami persilahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Halaman 2 Pasuruan dan Bapak Dr. Ilham ya. Iya. Yang telah bersedia menerima kami dari M1KP dan saya Kota Probolinggo ya, telah bersedia menerima kami untuk belajar musik campur di MAN 2 Pasuruan terkait dengan program kelas literasi. Karena tujuannya literasi ini adalah bagaimana pemahaman anak terhadap berbagai macam kegiatan itu, baik itu membaca, menulis, ya, dan sebagainya. Sini adalah untuk menggugah minat baca anak-anak di zaman yang digital ini, sehingga tidak terpengaruh pada hal yang negatif bagian diri kita, sehingga harapannya ini nanti bisa belajar banyak. Bagaimana sih membuka kelas literasi itu, apa sih yang perlu diajarkan, yang nanti mungkin bisa didapat dari MAN 2 Pasuruan. Nanti rencananya tahun ini mau buka kelas literasi ya Pak ya? Oh ya, yang 25 bulan Juli berikut ini. Kalau yang sebelumnya ada kelas apa Pak? Hanya di sini yang di MAN 1 Kota Probolinggo kami rintis mulai tahun 2023 itu sebuah taman literasi berbasis barcode. Memang barcode kami terdiri dari kurang lebih sekitar 1000 judul buku, bahkan lebih. Wow, itu tingkatnya orang? Dari orang. Oh, seperti itu. Seperti yang termasuk juga buku-buku mata pelajaran yang ada dari tingkat, dari minat, kita juga sudah punya. Jadi di barcode itu bukan hanya buku pelajaran saja, tapi juga bacaan-bacaan umum. Kita. Subhanallah, termasuk kitab juga. Jadi anak-anak tinggal scan gitu Pak ya? Ya, tinggal scan barcode. Ya kalau sekarang kan dulu belum ada Google Lens, karena sudah ada Google Lens. Iya, betul. Nah, dengan ada Google Lens itu kita manfaatkan. Iya, betul sekali. Ya. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Madrasah kita, DRS. Ngapunten DR Haji Hamzudi MPD. Kami persilahkan. DR itu apa ya? Emang Pak, kalau dengannya itu tidak dimunculkan. Itu kenangan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Andes Hairul Saleh MPD dan tim literasi. Ada Ketua Literasi MAN 1 Kota Probolinggo, Bu Eli Renoulan. Selamat datang di MAN 2 Pasuruan, khususnya di Pondasi Podcast MAN 2 Pasuruan. Pak Kepala Madrasah MAN 1 Kota Probolinggo, terima kasih atas kunjungannya. Kita bisa berbagi ilmu khususnya tentang literasi yang tadi sudah disampaikan. Ada keinginan untuk mendirikan program literasi untuk tahun ajaran 2025-2026. Mudah-mudahan sukses Pak. Amin. Karena literasi itu sangat penting untuk pengembangan kemampuan peserta didik dalam membaca, menulis, bahkan akhirnya kemudian bisa melakukan hal yang jauh dari apa yang dia baca dan dia tulis. Nah, alhamdulillah MAN 2 Pasuruan sudah memulai program ini yang diawali dengan dulu awalnya adalah masuk yang di luar kelas itu ekskul literasi, tapi tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu kemudian
ya seperti itu kurang maksimal. Akhirnya kami ketika menjadi kepala madrasah di tahun 2021 kami kembangkan lebih serius. Karena literasi kalau tidak diseriusi maka ya tidak menjadi literasi tapi jadi terasi. Oleh karena di tahun 2021 kita kembangkan ada program namanya kelas inspiratif yang terdiri dari 4 waktu itu, ya kelas literasi, kelas digital, kelas tafsir dan desain busana. Kemudian ada tambahan menjadi 5 yaitu kelas bilingual. Alhamdulillah dalam perjalanan kelas literasi, kelas inspiratif ini perkembangan madrasah aliyah makin dikenal oleh masyarakat. Karena biasanya masyarakat itu mencari madrasah yang memiliki distingsi. Kalau tidak disebut, kalau tidak disebut unggulan, karena unggulan sudah dianulir oleh pemerintah. Karena dianggap tidak adil terhadap madrasah-madrasah yang tidak unggul. Maka distingsi itu rasanya lebih nyaman karena di situ ada pembeda. Mau sekolah di mana sampean? Oh kalau mau pintar literasi ya di Mandua Pasuruan. Kalau orang Probolinggo mau literasi ya sekolah di Mansatu Probolinggo. Nah disitulah barangkali distingsi itu penting sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang ingin meneruskan bakat dan minatnya Ibu Elia. Nah alhamdulillah Mandua sudah punya 5 pilihan prodi kalau di perguruan tinggi. Nah dari 5 pilihan itulah mudah-mudahan ini mewakili kepentingan keinginan masyarakat bahkan tidak di Kabupaten Pasuruan karena Muridita itu lintas wilayah. Karena kita besar basic pondok pesantren jadi Muridita dari Bali, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Papua, dari semua warga negara Indonesia. Nah disitulah kemudian kita harus mengembangkan madrasah. Kalau tidak dikembangkan kasihan anak-anak tidak menemukan madrasah yang sesuai. Jadi kami tidak puas dengan kelas inspiratif yang ada 5. Nanti terus berkembang menjadi 6, menjadi 7, bahkan bisa menjadi 10. Layaknya sebuah perguruan tinggi. Nah kita malah Kementerian Agama sudah mulai mencantumkan kelas olahraga. Nah di situ menunjukkan bahwa madrasah harus hadir di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Calon-calon aktif nanti ya. Nah itu akan kita pikirkan ya. Kita sudah diskusi untuk hal itu. Nah khusus literasi karena temanya hari ini adalah literasi. Tamu kita yang terhormat dari Mansatu Kota Probolinggo itu sedang mau mengambil apa yang sudah kita lakukan selama 2 tahun untuk dikembangkan. Hal yang bisa dilaksanakan di Probolinggo akan dipakai mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah literasi di Mandua sudah sedemikian lompatan-lompatannya dibuktikan dengan karya-karya siswa, karya-karya guru itu sudah menyatu menjadi sebuah karya siswa dan guru. Bahkan kita sudah mendapatkan apresiasi dari penggiat literasi nasional PT Ngalanesia. Kita 2 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan berupa sekolah aktif literasi nasional. Nah ini bukan kaleng-kaleng kok ya, jadi ini memang dalam rangka mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat, bahwa literasi kita harus mengalami sebuah lompatan. Nah oleh karenanya itu saya memang secara pribadi adalah orang yang sejak lama sudah menyatu dengan literasi. Saya kalau tidak menulis rasanya nganggur. Rasanya kalau saya tidak menulis nganggur. Makanya apa ya? Saya belum menulis Pak. Nah alhamdulillah buku saya hari ini sudah 21 judul buku yang di SPN. Mudah-mudahan terus kami bisa menulis terus sampai kami tidak bisa menulis lagi. Nah ini yang sudah terbit terbaru judulnya sang penulis merubah dunia. Itu terbit di luar biasa. Desember tanggal 24 Desember kemarin tahun 2024, 170 halaman. Di situ banyak tentang ya suka duka menjadi seorang literasi itu bagaimana. Saya kira itu mudah-mudahan ini menginspirasi dari semua orang yang melihat podcast dan dari semua orang yang datang ke Mandua Pasuruan, termasuk khususnya menginspirasi dari kepada siswa-siswa saya. Dan guru-guru saya makin giat karena datangnya Mansatu Kota Probolinggo ini menjadi suplemen energi yang
baru terbarukan yang membuat kami lebih Menyala. semangat lagi, lebih menyala lagi. Lebih terbakar. Soalnya. Terima kasih. dan Pak Terima kasih luar biasa Bapak Kepala Madrasah. Hasil hadirnya dari ketua tim kita dari Madrasah 1 Probolinggo. Nah, kira-kira apa nih yang sudah didapat dari sini nih? Mungkin ada salamnya juga buat di Madrasah Pasuruan, enggak Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang begitu kami tim dari Mas Satu Kota Probolinggo datang, wah seberang hijau ini di kantor surga ini ya. Tapi madrasahnya di kantor surga ya. Ini Apalagi juga basicnya di dan sini nih, Bu. basicnya pondok ya. Betul sekali. Dia daring dan sejuk nyaman. Ya lebih nyaman lagi, lebih ini surga sungguh ya. Ketika saya duduk melihat buku-buku yang ada di meja tadi ya, saya ini antologi ada antologi cerita yang cerpen dan sebagainya itu, saya pikir itu apalah dari guru-gurunya saja, ternyata dari siswanya. Justru malah Nah, 95% adalah itu ya, siswa. luar biasa. Nah, Kalau tapi antologi gitu ya, kedatangan kami ke sini itu kita juga ingin tahu bagaimana sih kelas literasi itu programnya apa saja, kemudian bagaimana kami memulainya bagaimana, karena Madua Pasuruan itu sudah distingsi tadi ya, jadi sudah berbasis literasi, maka kami ke sini. Nah, ketika kami melihat, apalagi melihat buku-buku, kemudian mendengarkan paparan dari Ibu Ketua Literasi Madura Pasuruan tadi, Kebetulan saya di sini merangkap ya. Saya juga ketua tim literasi Madura Pasuruan. pembuka jantung hati saya Makin berdegup semangat ya, Bu ya. makin kencang ya, Iya, makin kencang. untuk menyemangati ya nanti siswa kami yang sebelumnya memang kalau di madrasah kami mungkin yang tergerak gurunya. Betul, sebalikannya itu Bu. Cuma ibu ya hanya beberapa. Betul, itu saja ya Bu ya. Kemudian kalau siswa itu kalau hanya ada lomba terus terang, ya terus terang kami sering membina ya dari bahasa Indonesia kami, bahasa Inggris juga ada Mr. Heri Iya, ya membina ya. Jadi mungkin apa itu salah saya, apa bagaimana ya, sehingga murid itu tergerak ketika ada lomba atau tugas bahasa Indonesia. Kebetulan saya ngajar bahasa Indonesia. Oh gitu. Nah, gitu, ya. Memang berarti sudah bekalnya sudah banyak ya, bukan ketua tim ya. Kalau saya kan backgroundnya bahasa Inggris tapi jadi ketua tim. Ya, sebenarnya kalau masalah kumpulan puisi cerpen siswa kami sering ya. Cuma tidak kami terbitkan seperti di sini ya. Oh, Jadi, sayang sekali emang. Iya kan ada tugas bahasa Indonesia itu puisi dalam Pasti berapa ada ya, Bu ya. ya. Iya betul. Berapa menit, jadi siswa itu tidak sampai pulang. Kalau pulang mesti sudah lain ya, polesannya sudah lain. Mungkin dia Browsing bisa jadi. browsing. Iya, Kalau iya. saya enggak, ketika ada tugas puisi itu Di depan. HP Oh, udah di iya. depan, sehingga dia apa yang ditulis di hatinya itu murni. Baru Nah, murni. itu sudah sering kami lakukan ya. Mungkin ketika saya melihat kok ini antologi puisi cerpen itu dari siswa, waduh, itu tadi jantung saya makin berdegup. Bagaimana supaya siswa saya juga meratas ke atasnya ya, Iya, seperti amin. Madua Pasuruan ya. Amin. Sudah beberapa kali juga sudah MOU dengan penerbit ya. Oke. Nah, ini memang juga terobosan dari Kepala Mas 1 kami ya, Bapak Dr. Andes Sana MPD ini juga ingin sudah sebelum ke sini juga kami ingin MOU dengan penerbit ya, Oke. sehingga karya itu tidak terpuruk di internal Ya, saja, memang. di lokal saja, Tidak tapi bisa tersimpan di lemari. Iya, saya Bisa banget terbaca itu di ya. rumah. Betul. itu ya. Dan terus terang kami juga terima kasih banyak, tadi sudah diberi trik-triknya Iya. bagaimana kami memulai. Terus kami salut ya, di sini ada kelas digital, kelas Betul literasi, sekali. kelas apa-apa yang semuanya bisa dirangkum semua gitu loh, bisa Iya. Jadi memang siswa kalau mau masuk ke sini boleh milih Ya, gitu sesuai dengan bakat dan minatnya mereka. passion siswa itu ke sini Ya. bisa terwadahi. Dan insya Allah kami juga akan meniru gitu nih. Mungkin yang pertama ini literasi. Betul sekali literasi itu. Jadi luar biasa pokoknya. Oke. Hebat, luar biasa. Kami ingin meniru. Amin. Ya sambil nanti memodifikasi yang mana gitu. Betul. Dikemas seperti kemampuan yang
di sana ya Bu ya, karena kan backgroundnya berbeda, tidak sama. Background di sini kan pesantren Pak. Anak-anak itu punya kekurangan di sini itu adalah tidak pegang HP dan laptop. Ya. Jadi benar-benar kita itu literasinya mulai dari nol, mengumpulkan karya anak-anak itu tulis tangan di kertas, kemudian kami mengumpulkan tim untuk mengetiknya, dan kami tim lagi setelah pengetikan ada tim editor, baru nanti bisa diikutkan lomba ataupun diterbitkan. Karena kalau langsung diterbitkan, karyanya anak-anak itu kadang lucu-lucu, tulisannya itu lucu-lucu. Iya, kadang apa ya, asal-asal, kadang endingnya kurang pas gitu. Jadi kami ada tim sendiri, selain tim pengetikan, kemudian ada tim editor, seperti itu. Saya yakin tidak percaya MAN 1 kota Probolinggo akan jauh lebih baik dari MAN 2. Karena di Probolinggo anak-anak sudah terfasilitasi bebas membawa laptop Masih ada taman literasi yang di sana. Iya. Karena taman itu adalah semacam taman baca. Konsep itu yang saya pakai ini, Taman Marta Tiahubu yang ada di Jakarta itu. Oh, subhanallah. Bisa ditiru ini sebenarnya. Tapi gimana caranya kan ya anak-anak itu? Kalau di sini maksudnya. Kalau di sini kami ya hanya bisa ngasih web tadi tuh Pak. Hasil karya anak-anak yang lain bisa dibaca ketika pulangan saja. Sedangkan pulangnya di sini hanya 2 kali dalam 1 tahun. Semester 1 dan semester 2. Lulus di bulan Idul Fitri, Hari Raya. Itu saja. Kalau masalah digital memang kurang kalau untuk literasi. Tapi kami tidak menutup mata. Kami tetap berusaha, yaitu tadi adanya tim-tim penggerak literasi. Justru dari kekurangan itulah kami bergerak, karena di pondok tidak ada akses internet, tidak ada akses HP dan laptop, maka bagaimana anak-anak supaya tidak kalah dengan anak-anak di luar sana, maka harus kita siapkan program. Nah, program itu namanya kelas digital, sehingga kiai sepakat dengan itu. Nah, sehingga anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran digital, ujian online dan sebagainya khusus kelas digital. Laptopnya bisa dari siswa, bisa kita siapkan dan tidak bisa dibawa ke pondok, tapi kita simpan di tempat-tempat madrasah, di ruang kelas ya, dengan rapi dan aman. Iya. Jadi untuk kelas digital itu anak-anak tidak bisa membawa ke pondok Pak laptopnya. Jadi fokus di kelas saja. Gitu. Kalau anak-anak mungkin di MAN 1 kan bisa bawa pulang ya. Yang sudah didapat dari sini nih. Mungkin ada sarannya juga buat di MAN 2 Pasuruan. Monggo Bu Eli. Baik, itu saja Bu Eli dan Pak Saleh dan juga Bapak Kepala Madrasah kita. Oke. Ya, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini ya. Siapa tahu nanti dari pemirsa bisa menggali dari pembicaraan kami tadi ya. Siapa tahu ada madrasah-madrasah yang lain yang ingin mengadakan kelas literasi juga. Nah, bisa berkunjung ke sini atau bisa meniru program yang sudah kita laksanakan. Sebelum kita tutup, mungkin ada satu slogan nih untuk literasi dari Bapak Saleh dulu. Gimana Bapak? Untuk mantap Kota Probolinggo, slogannya M1KP Jaya. Subhanallah, keren sekali. Dari Bapak Ilham, Kepala Madrasah MAN 2. Baik, sambil saya menunjukkan apa namanya ya? Simbol literasi. Saya mengajak semua orang, termasuk siswa MAN 2 Pasuruan, untuk menjadi orang yang tidak biasa. Karena menjadi orang yang tidak biasa itu adalah orang yang punya kelebihan, salah satunya adalah literasi. Maka jika kamu ingin mengenal dunia, mengubah dunia, jadilah orang yang tidak biasa dengan cara berliterasi. Terima kasih. Subhanallah, keren sekali. Selanjutnya dari Bu Eli. Makasih. Jantung hati saya. Makin kencang ya. Untuk menyemangati ya siswa kami yang sebelumnya memang menulis. Keren sekali. Betul. Karena kadang orang kita nggak tahu ya, tapi ketika ada tulisannya maka kita akan dikenal dunia seperti itu. Terima kasih pemirsa, cukup sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pondasi selanjutnya. Kami ucapkan Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli dan Pak Saleh dan Pak Kamal.